mungkin dengan pemberitaan yang sekarang kemana-mana ya, mungkin bisa kamu luruskan, karena kemarin juga sempat Kak Dede kan bilang itu adalah bantahannya banyak gitu ya dari kamu ngomongin, mungkin gitu. Ini bukan bantahan sih, aku aja yang harus speak up. Selama ini kan aku diem aja, aku nggak pernah bersuara. Dia terus yang bersuara sampai terdengar di kuping aku dia udah pisah rumah. Mungkin banyak dia juga udah bilang seperti itu sampai dia menjelekkan aku. Jadi aku harus speak up. Aku pun speak up juga itu nunggu 1 bulan juga. Aku damain diri aku dulu. Jadi ya udah akhirnya aku sampai sekarang ini. Mungkin akhirnya kenapa kamu memilih untuk speak up gitu, walaupun Kak Dede udah ngomong gitu ya, apa mungkin sudah trauma ya? Kalau misalkan yang kamu omongin pisah rumah dan sebagainya itu masih baik-baik aja dan iya itu masih baik-baik aja kok, kita masih satu atap sampai aku pergi terakhir itu ya tanggal 8 April kemarin itu. Tadi dia mungkin banget sih Kak. Kan September 2025 kemarin tuh dia udah sempat, tadi dia sempat bilang kayak kalau misalnya udah pisah rumah gitu kan, kata September 2025, tapi sebenarnya kondisi pernikahan pas tahun lalu itu gimana? Masih baik, kita masih bareng kok. Dia masih kumpul sama anak-anak, masih di rumah. Kita masih bareng loh selama yang dia bilang 1 tahun terpisah rumah itu ya bohong. Sampai kita masih tinggal di rumah ibunya itu, ya kita masih bareng. Kan katanya juga KTD itu ada yang katanya pernah ngirim makanan ke teman games gitu kan. Nah itu mungkin emang sekedar teman doang atau mungkin sengaja gitu? Aku kirim itu juga ada momennya di saat dia lagi ulang tahun atau dia lagi sakit gitu, dan itu pun kirimnya juga nggak ke cowok, ada yang banyak ke cewek juga. Tapi itu nggak tiap hari. Tapi mungkin itu beneran temen games nggak sih Kak? Soalnya katanya sampai curhat, katanya juga bahwa katanya sampai jadi temen curhat gitu. Sampai temen curhat. Yang mana ini? Yang temen games. Yang cewek. Oh, yang kalau yang temen curhat mah nggak pernah aku curhat-curhat sama temen games, nggak ada. Kan hanya sekedar ya udah for fun aja gitu kayak gitu. Oh kan Kakak katanya juga udah diselingkuhin 6 kali ya selama ini. Mungkin apalagi katanya sejak melahirkan anak pertama ya, mungkin boleh diceritain? Harus cerita dari mana lagi itu ya? Ya itu benar. Jadi tidak hanya mungkin perselingkuhan juga, atau mungkin KDRT yang pernah kamu rasakan? Mungkin apa yang ada masih dibekas di tangan kah, atau di apa yang pernah dilakukan mungkin? Pokoknya aku ada buktinya lah, masih ada di bukti handphone, dan aku juga mungkin nanti ya itu aku bakal updi gimana ya. Jadi itu melakukan KDRT mungkin sudah sejak kapan gitu, yang apa yang sering dilakukan tuh apa Kak? Ya kalau lagi hal-hal sepele pun kadang itu bisa memicu seperti kekerasan itu, hal-hal yang sepele. Tapi bener nggak sih kalau misalkan memang perbedaan itu sebenarnya udah lama, kayak selingkuh apa gitu, si Dede itu sebenarnya udah lama dan beneran minta maaf juga sama orang, bener nggak sih? Iya, itu benar. Dan dia pun ada kok membuka aibnya sendiri di salah satu podcast kalau nggak salah. Mungkin bisa ditonton lah ya, dia mengakui itu. Mungkin kenapa memilih akhirnya masih bertahan pada saat itu juga gitu? Mungkin kenapa Kak? Sama Kak Dede? Kan sudah diselingkuhi, sudah KDRT gitu, apa gimana? Ya aku berpikirnya ya bertahannya siapa tahu dia berubah. Tapi ya aku pun nggak nyangka sekarang ada di titik yang sekarang itu ya. Aku masih kayak masih berantakan juga akunya. Tapi sempet ini Dede ya, sempet ngobrol karena aku kemarin sama Dede, sempet katanya bener nggak sih Kak, kalau misalkan sekarang itu sempet ketemu dan sama ngobrol sama mamanya, bener nggak sih kayak gitu ya, ketemu pada saat Dede lagi di luar kota, lagi ada kerja, kalau Dede Sama siapa? ngobrol sama cowok, ketemu bareng gitu, si Dede bilang itu, makanya dia membuat dia akhirnya terlontar lah untuk menolak kakak. Mungkin ada Itu kapan? dia lagi di luar kota, kemarin sih wawancaranya si Dede bilang baru kemarin dia bilang katanya karena saya lagi di luar kota, triggernya dari situ dan membuat dari si Dede itu akhirnya Oh, kan aku di rumah terus sama anak-anak. Aku di rumah terus sama anak-anak itu. Ada saksi aku yang setiap nemenin aku di rumah sama anak-anak itu, aku ada temen aku. Dan yang kalau ngobrol sama cowok itu ya kan security di situ juga cowok, tetangga pun ini ya paling kayak ngobrol di mana itu, ngobrol di rumah atau di luar. Aku kan mau keluar juga bagaimana, ada anak-anak di rumah. Karena mungkin
akhirnya sekarang kan sudah panjang juga, ada juga tuduhan katanya mungkin kalau kamu sendiri kayaknya nggak mau bikin berita karena sudah tidak ada ekonomi dari KDD juga, boleh dilontarkan itu kalau kata netizen seperti itu tuh gitu. Wah, kalau masalah ekonomi sih itu kita 12 tahun itu ya pasti adalah buat ekonomi itu up and down itu ada lah. Kita udah laluin itu semua. Cuman ini aku kecewanya itu yang ya di saat tinggal di rumah ibunya, dan ternyata setelah aku melangkahkan kaki dan pergi dari rumah ibunya itu, aku dapat dengar ternyata dia menjelekan aku. Di situ sih aku kecewa, kayak menyangka aja. Berarti menjelekan sebagai seorang istri gitu ya Kak? Atau gimana? Mungkin ya sebagai seorang istri. Saya kan suka kecewa nggak sih kalau di talak itu baik telepon, baik telepon, melakukan talak itu baik telepon. Kata kakak si Dede ini melakukan talak itu baik telepon ke kakak, itu nggak sih kalau kayak gitu melakukan talaknya itu? Oh iya betul, itu betul. Itu baru kemarin kok, hari Minggu itu dia by telepon. Dia menolak talak. Nah, jadi tuh bilang ada sempat berusaha untuk memulihkan lagi hubungan, mau nyari komunikasi, cuman jadi tutup aksesnya karena nggak ketemu sama kemarin. Jadi seperti apa tahu nggak sih nggak usahanya dia untuk ketemu atau segala macam? Dia berkabar sama aku intens aku saat aku speak up sama keadilan itu, baru dia mencari aku. Jadi kemarin bener-bener Cuek aja dia. Lah aku pergi dari rumah ibunya aja cuma oh ya udah, dia nggak menghalangi, nggak menanya apa, ya cuek aja. bukan anak-anak bener sama Dede. Nanti kenapa kamu alasan itu? Kenapa nggak kemarin sama? Kalau anak-anak, aku masih komunikasi kok sama anak. Detik ini pun aku berusaha komunikasi dan kasih tahu yang terbaik lah buat anak-anak. Dan untuk sementara ya aku belum bisa lah sama anak-anak. Aku mesti pulihin diri aku dulu, mesti tenangin diri aku dulu, biar karena aku udah banyak banget. Tapi itu masih ada aksesnya untuk ketemu anak-anak kalau misalnya komunikasi sama Dede ya mau ketemu mau apa komunikasi? Sih kok kalau buat sama anak kita tetap komunikasi ya, bahas soal anak aja gitu. Kalau soal hubungan mungkin nanti selanjutnya dia yang diselesaikan sama dia ya. Tapi kalau dari tadi aku ngeliat kayak kamu tuh masih nahan rasa sakit, pengen nangis terus bawaannya. Kenapa sih Kak? Emang sakit Ya apa? wajar lah kan 12 tahun, tapi ternyata dia seperti ini gitu sama aku. Banyak banget yang aku tutupin perilaku dia selama ini ternyata, tapi dia malah menjelekan aku, nggak ada membela aku di saat aku lagi ini sama keluarganya. Kayak trauma. Setrauma itu ya Kak? Aku kayak mau nahan nangis dari tadi gitu soalnya. Setrauma itu trigger aku jadi keinget perilaku dia yang kemarin itu. Dan karena sudah memang sih aku juga sih berkali-kali dan melakukan KDRT juga. Si Dede itu melakukan pada wawancara kemarin itu beberapa kali juga. Udah tahu ya, udah berapa kali ya. Tapi apa yang dirasa pemicunya apa sih? Dia karena hal-hal masalah sepele pun kadang suka memicu dia itu perasaan itu, padahal kayak masalah salah paham atau apa gitu pasti dianya emosi terjadi lah. Apakah dari itu pernah dilakukan di depan anak sampai kamu ngerasa kayak Ada itu yang buat kamu sakit banget harus itu parah sih. sampai anak-anak mungkin pernah kayak nanya gitu ke kamu tuh gimana gitu? Yang anak pertama sih yang nanya sama aku, bahkan dia yang